hari ini akan observasi di SMP Negeri 7 Kota Serang. Kami dari kelompok 3. Saya Sonia sebagai moderator. Saya Selvi sebagai pewawancara. Saya Rafif sebagai pewawancara. Saya Anissa sebagai moderator. Saya Haifa sebagai pewawancara. Ini Muayaro. Selamat menyaksikan. Selamat pagi semuanya. Hari ini kita akan membahas tentang kesulitan belajar matematika di sekolah. Nah, di sini saya sudah bersama dengan Bapak. Silakan Pak memperkenalkan dirinya. Nama Bapak Sukma Dirja, MPD, guru matematika, SMP Negeri 7 Kota Serang. Narasumber pertama kita adalah Bapak Sukma, seorang guru matematika yang sudah berpengalaman mengajar lebih dari 10 tahun. Selamat pagi Pak, terima kasih sudah bersedia hadir untuk diwawancara. Selanjutnya saya serahkan kepada rekan saya. Baik, di sini saya akan mempertanyakan kepada Bapak apa saja kesulitan yang Bapak temui saat mengajar matematika. Kalau kesulitan dalam belajar siswa itu variatif ya, artinya banyak kemungkinan. Jadi tergantung dari siswanya. Salah satunya adalah kesiapan dalam belajar. Dalam matematika, ya kalau kita tidak luput dari yang harus dipersiapkan, entah itu buku atau mungkin alat-alat praktek untuk pelajaran matematika, kemudian kesiapan mental siswa itu sendiri dalam menghadapi pembelajaran. Ya. Pertanyaan yang kedua, menurut Bapak apa yang menjadi penyebab kesulitan tersebut? Ya, kesulitannya adalah faktor dari siswa itu sendiri. Kemungkinan artinya siswa tidak menyiapkan, misalkan alat-alat keperluan untuk pembelajaran, misalkan yang sederhana, misalkan penggaris atau pensil, atau misalkan buku dengan alasan mungkin itu yang menjadi kendala mereka, atau memang mungkin dari siswa itu sendiri tidak niat untuk membeli peralatannya. Jadi pada saat pembelajaran kadang terganggu, ini malah kesulitan. Tapi kalau dalam soal materi, materi ini siswa kurang mendalami dasar-dasar matematika. Jadi untuk pembelajaran di kelas yang lebih tinggi, kelas 9, ini harus mengulang kembali materinya dari kelas 7, kelas 8, atau ya melangkah ke kelas 9. Misalkan salah satu contohnya, misalkan entah itu perkalian atau pembagian, ini siswa ini masih kurang dalam hal pembagian utama. Ini menjadi kesulitan untuk materi berikutnya. Jadi dasar-dasar dalam matematika ini masih banyak yang kurang dikuasai oleh siswa. Untuk pertanyaan yang ketiga, apa gejala yang biasanya terlihat saat siswa mengalami kesulitan tersebut? Ya, kalau kesulitan yang dialami siswa biasanya ya dia diam, tidak melakukan apapun aktivitas. Tapi kalau dia bisa mengerjakan, berarti dia mampu untuk mengerjakannya. Itu kalau dalam hal materi. Jadi biasanya terus ngobrol. Jadi tidak untuk belajar matematikanya, tapi dia mengobrol dengan rekan-rekannya. Tidak fokus pada pembelajarannya. Lalu pertanyaan yang keempat, apa solusi yang Bapak lakukan untuk mengatasi hal ini? Ya. Solusi yang saya lakukan, artinya memberikan motivasi kepada siswa, artinya untuk menyiapkan kesiapan dalam belajar, sehingga
proses pembelajarannya dapat dilakukan dengan baik. Jadi kalau memang materinya yang akan misalkan salah satu misalkan tentang bangun ruang sisi lengkung, berarti apa yang ditugaskan, yang dipersiapkan, entah misalkan membawa jangka atau misalkan penggaris. Jadi alat-alat yang bisa digunakan juga bisa dilakukan. Kemudian artinya persiapan materinya sebelum masuk ke materi yang baru, mereka ya artinya dipersiapkan untuk materi sebelumnya yang mendapat mendukung dalam materi yang baru. Misalkan kalau bangun ruang sisi lengkung, berarti dia sudah memahami tentang minimal lingkaran. Nanti dari lingkaran ini dia bisa juga nanti untuk mengerjakan materi-materi yang baru sebagai pendukung untuk materi yang baru. Kalau tidak mempelajari, ya kita akan mengulas kembali materi yang sebelumnya, ya yang belum, yang sudah diajarkan pada kelas rendah, entah itu kelas 7 ataupun kelas 8. Terima kasih Bapak Iya. atas penjelasan yang sangat informatif. Selanjutnya kita akan berbicara dengan Ibu mengajar bahasa Inggris. Silakan Bu, mau memperkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ria Seprianika. Saya adalah guru bahasa Inggris kelas 9. Selamat pagi Bu. Selamat pagi. Terima kasih atas ketersediaan Ibu untuk diwawancara. Selanjutnya disampaikan oleh rekan saya. Saya di sini mempunyai beberapa pertanyaan. Ibu, yang pertama, apakah Ibu pernah mendengar keluhan siswa tentang pembelajaran matematika dan bagaimana menurut pandangan Ibu? Keluhan siswa belajar matematika. Selama ini saya hanya mendengar coba sedikit aja siswanya belajar matematika yang ternyata sulit gitu kan, apalagi sudah memasuki kelas jenjang kelas 8 kelas 9 gitu. Ya hanya itu aja sih, susah kata belajar matematika itu, pusing kata gitu. Yang selanjutnya, menurut Ibu, apa yang menjadi penyebab siswa mengalami kesulitan belajar matematika? Kalau menurut saya karena mereka itu setiap anak kan beda-beda ya. Ada yang minatnya dia ke dalam bidang bahasa, ada anak yang minatnya ke dalam bidang bidang pembelajaran lain gitu kan. Kalau matematika kenapa mungkin agak sulit, satu faktor minat ya, faktor dia tidak suka itu mungkin bisa jadi ya. Yang kedua, siswa tersebut itu mungkin tidak punya, kurang basic dasar hitungnya gitu kan dalam edukasinya. Mungkin yang ketiga juga faktor profil guru itu sendiri yang membuat anak tersebut malas untuk mengikuti pembelajaran, karena guru juga, profil seorang guru juga mempengaruhi dalam pembelajaran, kegiatan pembelajaran atau ketertarikan anak dalam belajar. Yang selanjutnya, gejala seperti apa yang biasanya muncul pada siswa yang mengalami kesulitan belajar ini? Biasanya satu bisa terlihat dari hasil akhir ya, ketika dalam proses pembelajarannya dan hasil pembelajarannya mungkin bisa jadi setiap ada hasil formatif atau hasil sumatifnya gitu kan, anak tersebut bisa terlihat nilainya turun atau di bawah kriteria ketuntasan yang telah ditetapkan. Dan yang terakhir, Ibu, apa langkah yang biasa dilakukan untuk membantu mereka, Ibu? Gitu, misal mereka curhat ke Ibu, jadi langkah Ibu dalam materi itu kayak gimana? Saya sebagai guru non matematika, yang pertama saya memberikan motivasi kepada siswa tersebut bahwa harus semangat dalam belajar matematika, memberikan afirmasi positif. Kenapa? Karena siswa berpikirnya kalau sudah susah mau melakukan satu pembelajaran gitu kan, di dalam otaknya, dalam mindsetnya nih, berubah dulu mindsetnya. Kalau dia susah akan mengikuti. Jadi anak diberikan afirmasi positif terlebih dahulu. Lalu yang kedua, apabila kesulitan, mungkin kami ada ekskul matematika di sini, ada matematika bisa masuk ke dalam ekskul matematika. Dan yang ketiga, anak tersebut adalah mulai mau untuk menanyakan, memberitahu kesulitan
kepada guru matematika apabila dia tidak mengerti. Terima kasih Bu atas informasi yang sangat bermanfaat ini. Ya, sama-sama. Sukses ya. Terakhir kita akan mendengarkan pengalaman langsung dari salah satu siswa. Kali ini kita bersama Nama saya Elisa Elsa dari kelas 9A. seorang siswi kelas 9 yang akan berbagi kesulitan belajar matematika. Saya kembalikan ke rekan saya. Baik, di sini mungkin saya akan menanyakan beberapa pertanyaan. Yang pertama, apakah kamu merasa kesulitan ketika belajar matematika? Tergantung, kadang merasa materinya mungkin susah masuk di otak gitu. Kadang juga ada yang lebih simpel jadi lebih masuk di otak. Baik, pertanyaan selanjutnya, menurut kamu apa penyebab kamu kesulitan memahami pelajaran matematika? Kalau menurut saya yang saya rasakan sih tergantung gurunya ya. Kadang kalau misalnya gurunya enak untuk diajak ngobrolnya, dikasih kayak lebih pengertian juga, mungkin kayak lebih cepat gitu. Kadang kan kayak misal kita nanya nih, kadang kan udah semuanya jawab dan juga yang kayak mas tadi dengar udah di ini malah belum ini gitu kan. Sih saya dari gurunya sama dari mindset kitanya. Kalau misalnya kita bilangnya ih matematika pasti kayak gak nyangkut gitu loh. Itu aja sih Kak. Selanjutnya yaitu, apa yang kamu rasakan atau alami saat menghadapi kesulitan tersebut? Kalau aku biasanya nanya langsung ke gurunya. Aku tipe bukan yang kayak malu gitu kan. Tapi aku tuh langsung yang kayak ih susah nih, coba tanya ke guru dulu. Ini kayak gimana ya ngerjainnya. Kemudian ada pertanyaan terakhir yaitu, apa yang telah kamu lakukan untuk mengatasi masalah? Kalau masalah misal udah jelasin gurunya masih belum ngerti, suka nyari-nyari di online juga sih. Soalnya kan sekarang gampang ya, bisa lewat YouTube. Habis itu kadang juga suka nanya mama atau gapom. Oke, mungkin cukup pertanyaannya, saya kembalikan kepada moderator. Selamat siang, terima kasih sudah bersedia berbagi cerita dengan kami. See you, sampai ketemu di vlog selanjutnya. Dadah!